Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, diberkati, dan diteguhkan, dikuatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, seperti kita ketahui bahwa tema perayaan HUT RI tahun ini, yaitu perayaan HUT RI yang ke-77, bertemakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yuk kita terus doakan biar tema ini kita bawa kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan akan kerjakan pemulihan demi pemulihan yang lebih cepat dari keterpurukan akibat pandemi. Tuhan akan pulihkan dengan dahsyat, dengan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan. Karena kita sebagai gereja berdoa bagi bangsa ini. Dan tentunya kita juga berdoa biar bangsa Indonesia ini bangkit lebih kuat di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga bangsa Indonesia kuat di dalam ekonomi. Dan secara politik, bangsa kita juga politik dengan takut akan Tuhan. Mengutamakan kesejahteraan bangsa dan negara. Bukan kesejahteraan partai. Bukan kesejahteraan diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Kita mau kalahkan, kita mau batalkan rencana-rencana si jahat. Kita serahkan bangsa kita kuat, bangkit, bermartabat secara politik. Haleluya. Itulah tema HUT RI yang ke-77. Biarlah tema ini menjadi tema kita juga secara rohani. Kalau mungkin saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara sedang ada masalah, sedang mengalami kejatuhan di dalam masalah, mari pulih lebih cepat dan bangkit segera bangkit, lebih kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena adalah ketetapan Tuhan untuk menjagai langkah-langkah orang-orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Yuk kita baca Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menetapkan. Kata menetapkan ini saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa hal. Salah satunya menetapkan itu memutuskan. Tuhan memutuskan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada lagi persamaan arti menetapkan, meneguhkan. Tuhan meneguhkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi tidak ada alasan lagi anak Tuhan, oh aku sedang lemah, aku sedang terpuruk oleh tantangan, oleh sakit penyakit, oleh pencobaan. Aku tidak bisa bangkit, aku tidak bisa pulih, aku menyerah pada tantangan dan sakit penyakit tersebut. Bapak Ibu, pegang firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24.
Biarlah ayat ini menjadi ayat hafalan. Bapak Ibu bisa ucapkan setiap kali iman kita goyah. Katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan kita ditopang, kita tidak akan sampai tergeletak. Haleluya. Ini firman ya dan amin terjadi bagi saudara dan saya. Haleluya. Tadi dikatakan yang berkenan kepadanya. Biarlah saat kita mengalami persoalan, kita jatuh mungkin di dalam dosa. Ayo kembali, berbalik. Mungkin kita juga ada masalah. Ayo segera berbalik. Jadikan dirimu kembali berkenan kepada Tuhan dengan datang kembali kepada Dia. Bukan meninggalkan Tuhan, tapi datang, tersungkur, minta ampun, bertobat. Jadikan diri kita itu berkenan kembali. Menata kembali langkah-langkah kita. Dan Tuhan katakan, engkau yang sedang jatuh, Tuhan katakan tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Haleluya. Tadi saya ingin membahas pulih lebih cepat. Ayo kita baca Efesus 3 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan kata jauh. Allah itu sanggup. Allah itu sanggup. Mungkin doamu terbatas, pengharapanmu terbatas, pemikiranmu terbatas ketika menghadapi tantangan, persoalan, kejatuhan saat itu. Tuhan katakan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Ayo, jangan berpikir kita tidak bisa pulih. Jangan berpikir menyerah dengan persoalan. Itu intimidasi iblis. Tuhan katakan Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak. Sehingga kita punya alasan. Meskipun kita sedang jatuh, kita punya keyakinan bahwa kita bisa, kita dapat oleh pertolongan Tuhan pulih lebih cepat. Haleluya. Dan dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ada kuasa yang jauh lebih besar dari kemampuan manusia. Mari terus andalkan Dia. Kita akan dapat pulih lebih cepat. Dan seharusnya kita harus pulih lebih cepat. Jangan terlalu mengurung diri, menyesali diri. Ayo bangkit, pulih lebih cepat. Mari kita baca di Mazmur 51 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan.
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Inilah syarat untuk kita bisa berkenan. Kalau engkau mengalami kejatuhan karena engkau melanggar firman Tuhan, engkau berdosa, ayo minta diperbarui batin kita, roh kita dipulihkan. Ampuni dosa-dosa kita, akui dan bertobatlah. Biarlah ini menjadi peringatan kita di akhir zaman. Penghakiman dimulai dari gereja Tuhan. Kalau engkau sedang berdosa, bertobatlah supaya engkau tidak tergeletak dan ditinggal oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki orangnya, anak-anaknya berkenan kepadanya, supaya Tuhan mengangkat ketika kita jatuh. Kalau mungkin kita tidak menghadapi masalah, kita sedang tidak dalam dosa, tapi kita ada masalah. Janji Tuhan, Dia sanggup memperbarui roh kita untuk teguh, memperbarui pengharapan kita teguh, karena kita datang kepada Dia, mengandalkan Dia. Haleluya. Poin yang ketiga, bangkit lebih kuat. Ya, kita sudah membaca kisah tentang Petrus. Bagaimana Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi Petrus datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya. Dan Tuhan pulihkan, bangkitkan rohnya lebih kuat, lebih dahsyat, mempertobatkan banyak lagi jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Yuk kita baca kisahnya di Kisah Rasul 2. Nanti Bapak Ibu bisa baca seluruhnya. Saya mau ngajak baca di ayat 41 saja. Tetapi saya ulangi. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Bapak Ibu, seorang yang menyangkal Yesus, tapi boleh bangkit, memberi diri, diurapi Tuhan untuk berkata-kata kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat, membawa orang-orang menerima perkataannya, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Semakin kuat iman, pengharapan, roh dari Petrus. Biarlah ini menjadi tantangan kita. Kita mau kalah oleh persoalan, tidak bisa bangkit, tidak bisa pulih, atau kita mau percaya firman Tuhan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kiranya kita semua mau pilih berada di dalam Tuhan. Tidak ada lagi roh ngelokro, roh mengasihi diri sendiri, roh yang meratapi kondisi saat ini. Sebab kita punya Tuhan yang menopang hidup kita, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Jadilah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.